Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan kegiatan coaching bersama saya Tresia Loda SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada, unit kerja UPTD SDI Malanuza bersama Maria Immaculata Bupu SPD, unit kerja UPTD SDN Hedazita. Yohana Francisca Raga SPD, unit kerja UPTD SDN Kueloda. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Sore Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan pada kesempatan ini saya Ibu Ima akan melakukan observasi dalam kegiatan kami, sebuah kegiatan coaching, bahwa observasi yang akan dilakukan ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai dengan harapan-harapan apa yang tertera dalam alur tirta. Selamat berproses. Selamat sore Ibu Iri. Selamat sore Kakak Ibu Ima. Apa kabar? Baik sekali. Oke, baik. Ibu Iri punya waktu kah untuk omong-omongan saya? Ada, selalu ada. Jangan sampai Ibu sibuk tuh, saya perasaan. Tidak, aman. Ibu omong-omong nih, setiap hari di kelas 1 nih, saya merasa beban sekali. Ada masalah dengan anak-anak saya di kelas 1. Aduh Ibu, kenapa beban ketika mengajar? Kalau posisi guru sudah beban, bagaimana dengan anak? Itu sudah. Makanya saya minta waktunya Ibu Eri, mungkin bisa saya bagikan beban saya nih. Oke, Siapa siap. tahu Ibu Eri bisa tolong saya. Silakan. Saya di kelas 1 ini punya masalah satu ini. Setiap saya mengajar matematika, minat anak tuh kelihatan tuh rendah sekali. Sepertinya tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Jadi apalagi di awal-awal tahun ini serasa sulit sekali. Oh iya, maksudnya kelas 1 ini untuk pelajaran matematika tuh minat anak susah. Macam berkurang sekali untuk mata pelajaran matematika. Kalau saya boleh tahu, mata pelajaran lain? Mata pelajaran lain oke. Berarti hanya matematika saja? Matematika saja. Oh, hanya matematika saja. Mungkin dari sekian anak itu, apakah semua anak yang tidak suka matematika atau hanya beberapa anak saja? Kebetulan di kelas saya itu ada 15 orang. Oh ya. Yang tidak suka dengan matematika itu ada 6 orang. Oh, 6 orang ya? Rendah sekali. Kalau disuruh menghitung atau cari kartu bilangan, biasanya ada saja alasan mereka. Oh ya, berarti hampir setengah ya yang tidak, maksudnya minat matematika itu berkurang, maksudnya kurang sekali. Iya, kurang sekali. Oke. Mungkin apa yang sudah Ibu pernah lakukan dengan anak-anak, ke-6 anak ini? Mungkin ada yang pernah Ibu lakukan, kira-kira apa? Yang pertama tentu saja seperti biasa saya mengajar secara umum saja. Tetapi ketika saya menjalani saja kelihatan mereka 6 orang itu lemah, maksudnya tidak terlalu semangat. Lalu saya bilang, mereka ini kenapa? Saya berikan perhatian khusus. Yang paling pertama saya berikan perhatian khusus ketika mereka seperti tidak mendengarkan saya bikin ice breaking lah. Mantap. Terus ada hal lain, biasanya saya memulai pembelajaran itu dari dalam diri. Misalnya, anak A mengenal bilangan 2, angkat jarimu. Khusus untuk 6 orang tadi, saya beri perhatian lebih dan memulai dari diri. Itu saja. Itu, oke. Hal yang menarik sekali tentang ice breaking. Saya yakin dan percaya anak-anak pasti senang ketika mereka sudah tidak fokus, tidak konsentrasi. Kita buat dengan ice breaking, pasti anak-anak langsung dengan sendirinya mereka akan senang. Langkah pertama mungkin itu ice breaking ya. Iya. Mungkin langkah itu yang pertama. Itu untuk memotivasi anak untuk minat matematika. Kemudian apa ada hambatan yang Ibu mau ambil untuk meraih tujuan, maksudnya tujuan anak yang mau supaya mereka minat itu tuh? Mungkin ada. Hambatan pasti ada, Ibu. Oke. Ketika setelah ice breaking 5 menit kita mengajar lagi, pasti mereka akan lemah lagi karena mereka maunya senang gitu. Maunya senang.
oke. Terus saya coba berusaha Ibu dengan memulai benda-benda konkret di dalam kelas. Untuk mendapatkan sebuah bilangan, saya suruh mereka saja hitung meja di dalam, atau pergi cari hitung meja teman yang kau suka. Sesuatu yang menyenangkan mereka, saya arahkan. Artinya metode saya arahkan, dan saya lebih banyak libatkan mereka itu. Metode saya bermain di metode saja Ibu. Oke, jadi itu mungkin solusi ya, solusi yang Ibu mau buat setelah ice breaking, terus kegiatan yang tadi Ibu lakukan, mungkin apakah Ibu punya prioritas untuk ke-6 anak tersebut? Iya, saya pasti punya prioritas Ibu. Prioritas saya itu setidaknya mereka merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran matematika seperti teman lain. Sehingga saya melihat bahwa mereka ini belajarnya mesti ada rasa senang atau selalu memulai dari situasinya mereka. Jadi mungkin saya perlu ada diferensiasi di awal pembelajaran, minat mereka itu seperti apa. Memetakan minat murid tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin setelah prioritas tadi, kira-kira apa strategi yang Ibu mau buat untuk lebih-lebih untuk ke-6 anak ini supaya minat mereka itu semakin meningkat? Oke, kira-kira mungkin langkah untuk tujuan pembelajaran berikutnya, saya coba melakukan diferensiasi. Saya petakan minat-minat mereka. Anak ini mungkin maunya dengan benda-benda sekitar, ya sudah saya upayakan saja. Anak ini, saya pakai kartu bilangan mereka bisa. Yes. Nanti coba saya lihat apa mau mereka, metode yang harus saya gunakan. Anak ini mungkin pakai video, saya akan coba pakai video. Saya petakan itu karena arahnya ke menyenangkan. Oke Ibu, baik. Kemudian kira-kira kapan Ibu mau mulai kegiatan ini? Oke, baik Ibu. Kira-kira kalau yang ini mungkin sudah satu tujuan pembelajaran ini sudah selesai, saya mengalami kegagalan, ini saya refleksi. Untuk tujuan yang berikutnya, pasti saya diferensiasikan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Terus apa ukuran dari rencana keberhasilan ini? Ukuran dari rencana keberhasilan ini setidaknya dari enam anak tadi ya? Dari 6 anak tadi semuanya biar tidak senang sekali ke arah mereka bisa bergabung karena saya sudah diferensiasi, saya sudah mengikuti minat mereka, setidaknya mereka ada kemauan belajar khusus untuk matematika, mereka lebih senang gitu, sehingga kita punya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, baik Ibu. Ketika melaksanakan kegiatan tadi, apakah ada halangan atau gangguan yang terjadi? Halangan sudah pasti Ibu ada. Halangan yang paling pertama, ketika saya menggunakan media pembelajaran yang misalnya pakai video, saya mencoba pakai video, itu mungkin jaringan. Karena di sekolah ini tidak ada wifi. Sehingga kadang-kadang terpotong, kita boleh punya ide, tapi terpotong. Lalu biasanya terus menggunakan alat-alat di sekitar. Kadang-kadang di antara 6 pasti ada yang nakal, mengganggu teman lain. Tantangan tuh pasti ada Ibu. Oke Ibu, kemudian mungkin siapa ya yang akan membantu Ibu untuk kegiatan tadi? Mungkin siapa yang Ibu mau libatkan? Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang paling pertama pasti saya melibatkan penuh itu anak. Dalam kolaborasi dengan pendidik dan anak didik, pasti saya akan ikatkan mereka dalam keterlibatan untuk keberhasilan tujuan ini. Kemudian yang kedua tentu saja orang tua. Orang tua dalam hal ini ya saya tidak tahu sekarang apa namanya, ada istilahnya buku jembatan. Buku jembatan penghubung. Ya. Kita ketika anak ini seperti apa di sekolah, kita selalu menghubungi agar apa yang kita sampaikan di sekolah bisa nyambung dengan orang tua di rumah. Terus yang terakhir, pasti kalau ada hal-hal yang baru atau ada terobosan baru, saya akan sampaikan ke kepala sekolah dan teman guru. Ataupun juga saya bisa minta metode-metode yang dari teman-teman guru, mungkin mereka ada yang lebih bisa berbagi dengan saya. Atau sekali-sekali mereka coba melihat saya mengajar,
ketika saya mengalami kegagalan, siapa tahu ada masukan dari mereka. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu tadi mau libatkan yang pertama itu pasti otomatis murid sendiri, kemudian orang tua. Itu langkah yang sangat luar biasa sekali Ibu. Mungkin untuk saya mau membantu secara langsung mungkin tidak Ibu, tapi mungkin saya hanya memberi motivasi kepada Ibu tentang langkah-langkah itu. Terima kasih. Sama-sama. Saya minta maaf sekali lagi, saya sudah menyita waktunya Ibu. Saya sedikit ada rasa segar, karena apa? Sepertinya penat sekali kalau saya tidak berbagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik. Aduh, puji Tuhan Ibu. Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Saya bisa minta waktunya sebentar. Bisa Ibu. Oke, ya Ibu. Kebetulan saya ini lagi ada permasalahan, tapi maksudnya permasalahan yang saya alami di kelas. Mungkin saya bisa berbagi dengan Ibu. Ibu bisa kasih solusi buat saya. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Oke, baik Ibu An. Saya punya anak Wali ini di kelas 6. Tapi dia ini belum lancar membaca. Huruf-hurufnya dia sudah kenal, tetapi ketika dia mau merangkai dalam kata itu lamban sekali. Itu saya sudah pernah panggil dia, saya sudah komunikasikan bahwa dia itu memang dari kelas 4, kelas 3, 4, 5 itu memang karena kendalanya waktu itu COVID. Jadi memang dia agak lamban, tetapi dia sudah berjanji untuk saya bahwa Ibu setiap hari ini saya akan latih membaca terus supaya saya itu lancar membaca Ibu. Oh, jadi anak yang aman membaca tuh. Oh iya. Sudah kelas 6 ya? Iya Ibu. Oh, jadi selama ini mungkin ada langkah-langkah yang Ibu ambil untuk membimbing anak tersebut, Ibu. Baik Ibu. Untuk langkah-langkahnya yang pertama itu saya sudah buat di setiap hari di kelas itu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya selalu panggil dia untuk baca. Baik saya tulis di papan tulis, suruh dia baca. Bisa juga saya tulis di buku, kemudian saya suruh dia baca. Bisa juga saya minta ambil salah satu buku untuk dia baca. Oh, dengan langkah tersebut apakah anak tersebut semakin ada perubahan? Baik Ibu, untuk perubahan 1-2 minggu ini sudah ada perubahan, walaupun untuk kata-kata yang sederhana itu dia lancar, maksudnya dia sudah bisa, tetapi untuk kata-kata yang kata-kata yang agak sedikit panjang itu dia harus mengeja dulu. Oh, kata-kata yang panjang Ya. dalam mengeja. Oh, selain dengan langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan tadi, mungkin ada langkah-langkah lain sehingga dia bisa lancar membaca. Ya, baik Ibu, untuk langkah yang akan saya tempuh ini itu yang saya sudah lakukan setiap hari ini, saya harus berbagi dengan guru mata pelajaran bahwa setiap pagi ini anak ini diwajibkan untuk baca kalimat ataupun teks bacaan. Anak ini dia mau bahwa ketika saya suruh untuk baca, dia tidak tolak. Dia bilang, Ibu, saya akan baca. Ibu suruh saya kapanpun saya akan baca, karena saya pingin sekali supaya untuk lancar baca. Oh, baik, sudah dengan langkah itu berarti dia semakin hari semakin ada perubahan. Oh, Iya, oh iya. Selain langkah itu mungkin ada langkah-langkah lain mungkin baik yang Ibu. Ibu tempuh. Iya, baik. Terima kasih. Selain tadi saya suruh dia baca setiap pagi, kemudian saya libatkan guru mata pelajaran bahwa setiap pagi ini dia harus baca. Kemudian saya setiap hari itu saya minta dia untuk ke perpustakaan pinjam buku baik buku cerita, tapi saya anjurkan untuk buku cerita yang bergambar, maksudnya bergambar untuk dia bawa ke rumah, untuk dia latih baca di rumah. Oh, baik, sudah ya. Berarti dengan langkah itu anak semakin hari semakin berubah. Iya. Oh, bagus ya Ibu Iri. Jadi kira-kira ada langkah lain untuk kedepannya? Baik, oke Ibu, untuk langkah mungkin ke depannya itu selain saya berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, kemudian dengan tenaga perpustakaan, saya akan libatkan orang tua. Orang tua anak ini saya harus panggil,
saya harus memberitahukan tentang masalah yang dihadapi anak. Jadi mungkin di rumah dengan bantuan orang tua, mungkin dengan buku tadi yang dia pinjam dari perpustakaan, di rumah itu dengan bantuan orang tua ataupun dia punya kakak, bisa latih dia baca. Oh, baik, sudah. Kira-kira langkah itu Ibu ambil, kira-kira kapan yang Ibu mau laksanakan? Baik Ibu, untuk langkah itu dalam minggu ini mungkin saya akan lakukan dalam minggu ini untuk anak tersebut. Oh, baik, sudah Ibu Iri. Ibu Iri sudah mengambil langkahnya untuk minggu depannya lagi untuk mau melatih anak untuk membaca terus segala macam tadi. Jadi Ibu Iri bagus ya, bagus. Semoga dengan langkah tersebut Ibu Iri anak-anak bisa berubah. Ibu Iri. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih, saya sudah maksudnya saya punya hati ini sudah lega. Iya. Saya sudah berbagi dengan Ibu masalah yang saya hadapi di kelas. Untuk kedepannya mungkin saya akan untuk dalam minggu ini mungkin saya akan lakukan itu dengan hal-hal tadi yang saya sudah sampaikan. Mungkin ke depan nanti ketika ada perubahan pasti saya akan cerita lagi ke Ibu. Oh, baik, sudah bagus ya Ibu Iri dengan langkah-langkah itu. Semoga berhasil ya Ibu Iri. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu An untuk waktunya. Sama-sama Ibu Iri. Selamat sore Ibu An. Selamat sore Ibu Iri. Selamat sore Ibu Imam. Sore Ibu An, apa kabar Le? Kabar baik Ibu Imam. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Tumben hari ini ketemu saya. Ada Ibu Ima. Ibu An mau apa? Ibu Ima, sebenarnya dari kemarin saya mau memberikan masalah ini membicarakan masalah ini kepada Ibu Ima. Ibu Ima, saya tuh ada anak kelas 1, dia tuh lamban sekali. Ada satu anak tuh lamban sekali dalam hal membaca Ibu Ima. Oke, baik. Ada anak kelas 1 yang lamban sekali membaca. Ya. Ya, itu wajar Ibu, karena memang mereka kelas 1 biasanya seperti itu. Mereka identik dengan membaca, menulis, dan menghitung. Nah, jadi Ibu untuk anak-anak di kelas 1 ada berapa orang? Ada 24 anak Ibu Ima. 24 anak. Ya. Dari 24 anak tuh berapa yang lamban? Itu yang lamban sekali tuh Ibu Ima, 1 orang. Oh, hanya 1 orang. Iya. Nah, 24 berarti 23-nya bisa tuh Ibu. Iya. Oke. Baik, terus hanya dengan itu 1 anak itu Ibu menjadi pikiran, tetapi Ibu perlu diketahui bahwa kita guru itu punya kekuatan. Nah, kita guru itu punya kekuatan yang kita miliki yang tanpa kita sadari, termasuk Ibu An dan juga saya. Nah, jadi kira-kira Ibu An, kalau mau dipikir-pikir Ibu tuh punya kekuatan apa dalam strategi pembelajaran Ibu di kelas? Ya, strategi saya itu Ibu Ima, itu setiap harinya bermain kartu huruf Ibu Ima. Bermain kartu huruf itu anak-anak dipanggil untuk duduk di depan, itu saya bentang dan tikar Ibu Ima. Bentang dan tikar, setelah itu saya bermain kartu huruf dengan mereka. Ada anak-anak yang begitu cepat untuk mau membaca Ibu Ima. Ada yang lamban, itu 1 anak itu. Oke, baik. Bermain kartu huruf itu sebenarnya sebuah strategi. Tapi itu tidak apa-apa karena itu adalah metode, itu menjadi kekuatan dari Ibu. Merancang pembelajarannya menyenangkan. Bermain kartu huruf itu ada pembelajarannya menyenangkan. Nah, baik. Lalu kira-kira ada halangan apa ketika Ibu bisa melakukan tentang bermain kartu huruf atau dalam membimbing anak, itu kira-kira ada kendala apa? Itu tadi Ibu Ima, ada 1 anak kalau saya panggil untuk bermain kartu huruf di depan, itu dia kok lamban sekali. Saya panggil, Ando, namanya Ando. Saya bilang, Ando, sini, mari kita bermain kartu huruf bersama teman-teman. Tapi dia tuh kita lihat macam kurang semangat. Terus teman-teman yang lain begitu antusiasnya untuk bermain kartu huruf ini. Tapi dia tuh kayaknya, malas untuk mau bermain kartu huruf. Oke, baik. Dengan demikian kira-kira apa solusi dari Ibu An? Iya. Ketika melihat Ando malas, teman-teman lain aktif, solusi apa yang Ibu An ambil? Iya, Ibu Ima.
saya lihat solusi yang saya ambil itu, saya lihat Ando tadi itu setiap hari itu saya bermain kartu huruf, terus selain kartu huruf tadi saya pakai video itu saya putar setiap hari. Saya bilang, Ando sini, kita kalau Ando kita sudah bermain kartu huruf, sekarang kita lihat video, nonton video. Akhirnya saya mulai menayangkan dengan LCD tadi kartu-kartu huruf tadi dan gambar-gambar kartu huruf yang begitu warna-warninya. Dia begitu antusias untuk ini, sehingga dia ada perubahan sedikit-sedikit. Oke, Ibu luar biasa. Ya. Ibu bukan hanya punya metode, Ibu sudah dunianya lebih luas. Ya. Bagaimana penggunaan IT. Nah, ketika gurunya melakukan solusi, pasti akan ada jalan buat anak. Ya. Tingkatkan ya Ibu. Iya. Oke, baik. Kira-kira apa rencana Ibu selain bermain kartu huruf, terus selain putar video, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu? Ada lagi yang lain? Ada, Ibu Ima. Apa itu? Rencana saya itu nanti saya memberikan tugas rumah. Jadi di sini tugas rumah itu nanti dikontrol oleh orang tuanya, sehingga di rumah bisa belajar bersama orang tua. Baik, itu berarti Ibu An membangun kolaborasi yang baik dengan orang tua. Ya, itu yang sangat diharapkan. Sehingga Ibu An tidak berjalan sendiri ya. Ya. Itu kekuatan Ibu. Ya. Kemudian setelah ada rencana yang lain itu, apa prioritas Ibu? Ibu mau apa dari semua itu? Ada banyak toh, banyak sekali kegiatan. Tapi Ibu mau prioritas itu apa? Ya. Prioritas saya yaitu saya mau dengan adanya tugas rumah terus bermain kartu huruf, prioritas saya anak bisa membaca. Ya, membaca. Baik, luar biasa Ibu ya. Ya. Banyak cara yang dilakukan Ibu, prioritasnya anak tuh bisa membaca. Kalau boleh saya tahu misalnya di skala ya, di skala Ibu mau berada pada skala berapa ini? 1 sampai 10, Ibu mau di skala berapa? Yang saya mau Ibu Ima di angka skala 10. Oh iya, luar biasa. Biasa. Ketika semua anak bisa membaca, berarti Ibu pasti bisa mengajar ilmu yang lain ya. Oke, luar biasa Ibu. Terus bagaimana cara Ibu misalnya ada suatu gangguan atau apa begitu, bagaimana cara Ibu untuk mengambil solusi itu? Misalnya ada gangguan atau ada hambatan apa, cara Ibu itu bagaimana? Cara saya tetap membimbing anak-anak saya. Membimbing anak saya sehingga seluruh anak kelas 1 dari 24 anak lancar membaca. Oke. Itu Ibu. Dan komitmen Ibu itu bagaimana? Komitmen akhir nih. Komitmen akhir saya yaitu ke depan, dalam minggu depannya lagi itu saya mau supaya anak-anak saya itu dilatih secara terus-menerus, dilatih, dipacu untuk membaca setiap harinya. Oke. Ya. Terus yang terakhir Ibu, siapa saja yang Ibu akan libatkan dalam mengambil jalan keluar supaya anak itu bisa membaca? Siapa Ibu mau libatkan, siapa saja? Ya, di sini yang paling utama itu adalah orang tua di rumah. Orang tua tentunya paling berperan aktif dengan anak untuk belajar di rumah. Yang kedua, teman sejawat. Itu Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu An. Saya tidak bisa memberi jalan keluar, tetapi saya hanya memotivasi Ibu An bahwa dengan kolaborasi yang baik, terus dengan teknik-teknik mengajar atau metode berbagai cara yang Ibu ambil, itu mendorong Ibu. Semoga bisa sukses ya Ibu. Ya Ibu Ima, Selamat terima sore. kasih atas waktunya. Baik, dari hasil pengamatan saya, percakapan antara coach dan coach, Ibu An sebagai coachnya dan Ibu Eri sebagai coachnya, saya bisa melihat bahwa komunikatifnya bagus sekali. Cuman mungkin ada masukan sedikit buat Ibu An sebagai coach, bahwa
selalu mengambil kekuatan yang Oh, iya. ada pada Ibu Eri, kekuatan apa Iya. sehingga dari kekuatan itu menjadi strategi. Sebelum masuk ke strategi kekuatan, kemudian coba diberi skala. Coba diberi skala sehingga dari situ bisa lebih terinci. Oh, berapa anak yang tidak bisa baca. Kalau untuk Ibu Eri, luar biasa, digiring dengan permasalahan sendiri sehingga kelihatannya komunikatif dan bagus dan bisa menghasilkan. Baik, terima kasih Ibu Iri dengan Ibu Ima. Di sini tadi sudah melaksanakan coachingnya. Coachingnya begitu bagus. Dan antara coach dan coachee, antara Ibu Iri dan Ibu Ima tadi ada ini keterkaitannya begitu bagus. Terima kasih. Ya, begitu bagus dan coachingnya sesuai dengan alur dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu An untuk masukannya. Oke. Yes, kita 3. Sedikit masukan dari saya. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Ima dan Ibu An yang telah melakukan coaching pada sore hari ini. Untuk alur tirtanya sudah masuk, sudah sangat luar biasa. Kemudian suasana yang terjadi juga rileks, tidak ada agak canggung, tidak ada. Jadi untuk mungkin masukan tidak ada karena yang sudah dilakukan baik antara coach dan coachee tadi sudah menggunakan alur tirta. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sedikit masukan dari saya. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Ima dan Ibu An yang telah melakukan coaching pada sore hari ini. Untuk alur tirtanya sudah masuk, sudah sangat luar biasa. Kemudian suasana yang terjadi juga rileks, tidak ada agak canggung, tidak ada. Jadi untuk mungkin masukan tidak ada karena yang sudah dilakukan baik antara coach dan coachee tadi sudah menggunakan alur tirta. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu.